Ya, shalom. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu buah dudaim. Buah dudaim ini banyak tertulis di Kidung Agung. Kalau kita membaca Alkitab, pas di Kidung Agung. Nah, kita kan lihat apa itu sebenarnya buah dudaim. Seperti apa dia. Nah, dalam kali ini saya akan pertama membacakannya gimana yang tertulis ini. Saya akan bacakan di Kidung Agung pasal 7 ayat 13, berbunyi seperti ini. Semerbak bau buah dudaim, dekat pintu kita ada berbagai buah-buah lezat yang telah lama dan baru saja dipetik telah kusimpan bagimu, kekasihku. Nah, kita tahu Kidung Agung merupakan tulisan Sulaiman kepada Sulaiman, kepada gadis Sulam. Nah, kalau sebagai artian bahwa melambangkan gereja dengan jemaat, dengan umat, dengan Tuhannya. Nah, gereja yang sempurna dengan Tuhan itu sendiri merupakan sebuah pasangan yang baik, seperti itu kira-kira. Nah, kali ini kita akan belajar apa itu buah dudaim. Kenapa ini semerbak bau buah dudaim dekat pintu. Nah, banyak nafsir bahwa percaya bahwa buah dudaim ini adalah buah tanaman berbahasa ilmiah atau bahasa latinnya itu Mandragora officinalis. Nah, ini yaitu berartian sejenis tumbuhan berdaun agak lebar berwarna hijau gelap. Nah, ini mengeluarkan bau dudaim ini mengeluarkan bau semerbak harum yang khasnya dudaim. Nah, besar dudaim ini menyerupai apel atau kentang, seperti itu kira segenggaman tangan buah biasa. Nah, ini akar buah dudaim ini menekuk, akar pohonnya menekuk dan warnanya itu orange muda seperti warna jeruk, tapi bukan jeruk, warnanya seperti itu kira-kira. Nah, buah dudaim ini sering disebut sebagai love apple, atau kalau Alkitab berkata, kalau dalam terjemahan Alkitab, buah dudaim ini sering disebut love flowers. Nah, kalau orang-orang di Arab sering menyebut buah dudaim ini sebagai Satan's apple. Nah, tanaman ini biasanya bertumbuh di Yerusalem. Tentunya tidak ada di Indonesia. Itu sekitaran Yerusalem dan Palestina. Nah, wewangian buah dudaim ini akan mengeluarkan wangian yang khas, yang akan ketika wanginya menyebabkan libido yang naik. Artinya ketika mencium itu, maka adrenalin dalam hubungan bercinta suami istri akan naik. Nah, dalam artian lain akan membuat si pasangan terangsang. Nah, inilah yang disediakan oleh Sulaiman kepada Salomo, artinya kepada pasangan yang resmi. Itu satu hal dalam hubungan bercinta. Walaupun mereka saling mencintai, tapi ditambahkan bumbu-bumbu yang lebih indah seperti buah dudaim tadi untuk meningkatkan hasrat bercinta mereka, juga meningkatkan pengalaman bercinta mereka. Nah, kalau kita tarik satu benang merah, maka dapat kita simpulkan bahwa sebuah persembahan, sebuah persiapan yang baik yang harus dilakukan pasangan terhadap pasangannya. Walaupun mereka saling mencintai, harus ada persiapan yang lebih baik lagi. Setiap hari, setiap waktu akan tambah naik. Nah, itulah yang harus dipersiapkan dalam pasangan. Ketika saudara mungkin memiliki pasangan, persiapkanlah hal-hal yang indah, membuat dia senang. Ketika mencintai, tentunya tujuan utama mencintai adalah membuat pasangan kita bahagia. Jadi, usahakanlah, perbuatlah hal-hal yang membahagiakan dari pasangan kita. Seperti di Kidung Agung ini, bagaimana
Sulaiman membuat buah dudaim, wangian buah dudaim terhadap pasangannya Salomo. Dan kalau kita membaca di ayat 11 berkata, marilah kekasihku kita pergi ke padang bermalam di antara bunga-bunga pacar. Artinya sebuah variasi bercinta yang luar biasa. Nah, itu semua chemistry itu akan ada dalam sebuah hubungan yang baik, chemistry yang baik. Artinya bukan hanya bercinta untuk menggairahkan nafsu, tetapi bukan hanya nafsu belaka, tetapi ada hati ke hati yang jalan seperti itu. Jadi ketika ada chemistry yang baik dari persembahan, pemberian yang baik kepada pasangan, maka chemistry cinta itu akan ada. Sama seperti kehidupan kita dengan Tuhan. Mungkin ketika kita mencintai Tuhan, dan pastinya Tuhan mencintai kita, tetapi yang harus kita ketahui bagaimana sebuah persembahan yang baik yang kita sediakan, yang kita berikan, yang kita siapkan kepada yang kita cintai itu. Tentunya kita mencintai Tuhan, maka kita harus mempersiapkan wewangian yang khas dari apa? Dari hidup kita atau dari persembahan kita yang tentunya membuat Tuhan senang juga. Sama seperti Sulaiman yang senang kepada Sulaiman, begitu juga gereja Tuhan akan dibuat senang oleh Tuhan, dan Tuhan membuat gereja, dan Tuhan dibuat senang oleh gerejanya lewat kehidupan, persembahan, persiapan yang umat Tuhan lakukan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itulah kira-kira buah dudaim yang disebut dalam Alkitab. Nah, lain waktu kita akan mencari lagi hal-hal yang mungkin membingungkan, mungkin jarang diketahui di Alkitab. Kita akan menyelidiki Alkitab perlahan demi perlahan. Terima kasih.